Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahmana Putra Umansyah, kelas 12 Teknik Elektronika Industri 1, absen 12 dari Sekolah SMK Negeri 1 Dorejo, Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem pengendali elektronik yang berjudul sistem PLC. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Riongka Saputra, kelas 12 TI 1, nomor absen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Bisma Pamungkas. Saya kelas 12 TI 1, nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Aris Trisanto dari kelas 12 Teknik Elektronika Industri 1, nomor absen 20. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu definisi sistem kendali, cara kerja sistem kendali PLC, perbandingan sistem kendali elektromagnet dan PLC, keunggulan sistem kendali PLC, dan yang terakhir penerapan sistem kendali PLC yang akan dipresentasikan oleh kelompok saya. Yang pertama adalah definisi tentang sistem kendali PLC. Kata programmable logic controller atau yang sering disingkat dengan PLC yang sering kita temui dalam beberapa tahun terakhir. Pada mulanya, alat ini digunakan untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay yang tidak fleksibel dan mahal. PLC didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sekuen, timing, counting, dan aritmatika untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang kita inginkan. Yang selanjutnya, PLC mampu mengerjakan suatu proses terus-menerus sesuai variabel masukan dan memberikan keputusan sesuai keinginan pemrograman sehingga nilai tetap terkontrol. Berdasarkan namanya, konsep programmable logic controller adalah sebagai berikut. Yang pertama, programmable itu menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori yang dengan mudah dapat diubah fungsi atau kegunaannya. Yang kedua adalah logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik, dalam kurung ALU. ALU adalah Arithmetic Logic Unit, salah satu bagian dari sebuah mikrokompresor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, AND atau OR, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah controller, menunjukkan kemampuan dan mengontrol atau mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua, kerja sistem kendali. Cara kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan lalu melakukan
serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan akuator atau peralatan lainnya. Catatan, akuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Akuator bias diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram dan antaranya microcontroller. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem kendali elektromagnet dan PLC. Sistem kendali PLC memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem kendali elektromagnetik sebagai berikut. Pengawatan sistem kendali PLC lebih sedikit, biaya pembangunan sistem kendali PLC lebih murah, dalam kasus fungsi kendalinya sangat rumit dan jumlah peralatan input atau outputnya sangat banyak. Kedua, pada sistem kendali relay elektromagnetic kontraktor, semua pengamatan ditempatkan dalam sebuah panel kendali. Ketiga, dengan kata lain, panel kendali elektromagnetik tidak fleksibel. Dari uraian di atas dapat disimpulkan adanya kelemahan kendali relay elektromagnetik sebagai berikut. Terlalu banyak pengawatan panel. 2. Modifikasi sistem kendali sulit dilakukan. 3. Pelacakan gangguan sistem kendali sulit dilakukan. Yang terakhir, jika terjadi gangguan mesin harus diistirahatkan untuk melacak kesalahan sistem tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, ada keunggulan sistem kendali PLC dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengawatan sistem kendali PLC lebih sedikit. Yang kedua, tidak diperlukan komponen kendali seperti timer dan hanya diperlukan sedikit kontaktor sebagai penghubung peralatan output ke sumber tenaga listrik. Yang ketiga, PLC juga dilengkapi dengan peralatan antarmuka yang memungkinkan PLC dapat dihubungkan secara langsung dan dengan aktuator dan transducer seperti pompa atau katup tanpa melalui rangkaian pertama. Sistem kendali PLC digunakan secara luas dalam berbagai bidang, antara lain untuk mengendalikan traffic light, robot, conveyor, sistem pengemasan barang, sistem perakitan peralatan elektronik, sistem pengamanan gedung, lift, pemrosesan makanan. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau yang lainnya, kami mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.